pukul 11 siang kita akan bersama-sama bawakan doa atau pelimpahan jasa patidana di ruang ini di Balai Kenangan Budaya Surabaya, dan dihadiri oleh keluarga untuk mendoakan hari yang ke-7 minggunya almarhum Bapak Desanwi, dan juga dimohon almarhum Bapak Hati Nur dan juga Neng Ratna dan Alok Wanghong dan Lunggowono, dan juga para leluhur yang ampuh maupun fotonya dititipkan tempat ini. Dengan bantuan doa yang akan kita berikan dengan persembahan-persembahan yang disajikan ini, segera mengkondisikan arwah leluhur yang kita doakan untuk terlahirnya di alam surga bahagia, menikmati ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Dan juga keluarga yang ditinggalkan segera sepenuhnya bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Marilah dengan penuh khusyuk dan jika aku telah mencapai anugerah Samya Sambodhi, makhluk-makhluk yang berada dalam 10 penjuru alam ada melakukan kebajikan 6 paramita, mengulang-ulang namaku siang dan malam dengan batin terpusat, ingin terlahir di tanah suciku. Saat meninggal dunia, aku dengan para bodhisattva akan menjemputnya. Dalam seketika dapat terlahir di tanah suciku, surga Sukawati. Bila tidak, maka biarlah aku tidak mencapai anugerah Samya Sambodhi. Bukunya dikumpulkan, tangannya di depan dada beranjali. Silahkan duduk kembali, tangannya beranjali. Hari yang ke-6, minggu ke-6 ini bersama-sama kita akan selalu memuji, memuliakan, mohon bimbingan Buddha Amitabha. Sekiranya arwah dari almarhum Bapak Desanwi belum terlahir di alam surga bahagia, surga Sukawati, Buddha Amitabha beserta para sucinya segera menjemput beliau dan menempatkan di alam surga sucinya. Kita akan bersama-sama nenfok dengan penghayatan untuk mengiringi doa-doa yang akan saya berikan. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih almarhum Bapak Desanwi. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpah jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih almarhum Bapak Desanwi. Dengan semua karunia dari para Buddha, dengan semua kekuatan pahala para bodhisattva, semoga beliau segera memperoleh kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Namo
kita akan mengakhiri rangkaian pembawaan doa minggu ke-6 almarhum Bapak Tesambi. Marilah sejenak dalam sikap hening, sikap merenung, kita akan bersama-sama menerima penjelasan Sang Buddha yang telah ditulis dalam kitab suci tentang tujuan dan manfaat memberi persembahan kepada yang telah meninggal. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukan pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Sabbi sata bhavantus kitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang berada dalam ruangan ini. Memperingati, mendoakan seseorang yang telah meninggal, ada beberapa hitungan-hitungan, namun tidak semua hitungan itu dipakai atau dijalani, dipraktekkan oleh keluarga-keluarga yang ditinggalkan karena beberapa pertimbangan waktu, kesempatan, kondisi, dan lain sebagainya. Tidak semua keluarga mempunyai waktu dan kesempatan setiap saat mendoakan keluarga yang telah meninggal. Hanya beberapa keluarga-keluarga tertentu yang masih mempunyai keyakinan bahwa doa yang dikirim kepada orang yang telah meninggal itu berguna dan bermanfaat bagi keluarga yang telah meninggal. Di kalangan umat Buddha ada pandangan yang pertama, seseorang meninggal secara otomatis spontan terlahirnya di salah satu alam kehidupan. Ada 31 alam. Disebutkan di dalam Dhammapada, tidak ada satu tempat perhentian bagimu. Ibarat orang berjalan, orang meninggal itu di tengah perjalanan tidak menemukan halte untuk beristirahat, tidak menemukan terminal, tidak menemukan rest area. Jadi tidak ada tempat perhentian. Begitu orang meninggal, seketika itu juga diikuti kelahiran yang baru. Sehingga di saat kematian seseorang sekaligus juga itu hari pertama untuk kelahiran yang baru. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, begitu seseorang meninggal tidak langsung menempati salah satu 31 alam kehidupan. Ada waktu jeda, ada waktu transisi, waktu jeda dan transisi untuk menunggu kelahiran berikutnya. Itu waktunya 49 hari. Selama 49 hari, apabila keluarga-keluarga itu tidak peduli kepada orang yang telah meninggal, dan orang yang telah meninggal itu kebaikannya yang ditanam itu kurang, cenderung untuk terlahir di alam-alam rendah, alam-alam bawah, alam-alam penderitaan. Namun sekalipun keluarga yang meninggal itu kebajikannya kurang, namun ada satu suntikan, ada bentuk kepedulian dari keluarga yang hidup ini untuk mengirim pelimpahan jasa maupun doa, itu sangat membantu terlahirnya di alam bahagia salah satu anggota keluarga yang meninggal. Selama 49 hari ini ada waktu
ya 49 hari, ada yang dipakai setiap hari, itu melakukan pelimpahan jasa atau mengirim doa setiap hari selama 49 hari. Ada juga pakai perhitungan 7 kali 7 setiap 7 hari, ya setelah 7 hari itu dipakai untuk pelimpahan jasa. Kenapa memakai perhitungan 7? Di kalangan umat Buddha angka 7 ini disebutkan dalam beberapa kali, beberapa peristiwa, dan dimaknai beberapa macam ya. Pertama, Pangeran Siddhartha itu lahir berjalan 7 langkah, dan setiap langkah ditumbuhi bunga teratai sebagai wirasat bahwa orang tuanya, ibunya itu meninggal 7 hari berikutnya. Ada juga yang memaknai bahwa nanti setelah dewasa bayi Siddhartha ini akan diberikan 7 faktor penerangan agung, ya, memakai kata 7 ya. Kemudian ada lagi seorang biku itu lepas jubah sebanyak 7 kali. Nah, kemudian di saat 7 kali itu bisa mencapai tingkat kesucian arahat, maka dipakai ya, biku itu boleh lepas jubah ya 7 kali, karena ada satu pengalaman di saat ke-7 kalinya itu bisa mencapai kesucian. Ada lagi dikaitkan dengan orang yang telah meninggal 7. Ada seorang biku mendapat jubah baru, namun sayang belum sempat memakai jubah baru tersebut. Biasanya hal yang baru itu kan menimbulkan kemelekatan dan kesenangan yang luar biasa. Belum sempat memakai jubah, bikunya ini terburu meninggal. Kemudian dia masih melekat sekali kepada jubahnya ini. Karena melekat sekali dia meninggal, kemudian terlahir sebagai kutu yang hidup dalam jubah tersebut, kain tersebut. Ya, dan kain jubah tersebut mau dipotong-potong. Sang Buddha bisa melihat dengan kewasgidaannya, nanti dulu sebentar, tunggu 7 hari boleh dipotong-potong. Nah, betul nunggu 7 hari. Setelah nunggu 7 hari ada yang bertanya, kenapa kok harus nunggu 7 hari Sang Buddha? Karena ada biku apabila jubah tadi dipotong-potong itu kurang dari 7 hari, biku tersebut sangat menderita karena masih dilekati ya, biku tersebut yang lahir sebagai kutu. Setelah nunggu 7 hari, biku tersebut terlahir sebagai salah satu makhluk ya, salah satu yang makhluk terlahir di salah satu alam bahagia. Namun 7 harinya ya, pas 7 hari dia terlahir sebagai kutu, jadi alam penderitaan. Kemudian ada seorang ratu, sekalipun kesehariannya itu melakukan kebaikan, namun sayang di saat detik-detik terakhir itu terlintas pikiran berbuat jahat. Akibatnya dia terlahir di alam penderitaan, namun tidak lama, cuma 7 hari. Maka Bapak Ibu sekalian, ada yang menyimpulkan bahwa 7 kali 7 adalah sebuah peluang untuk memberikan pelimpahan jasa keluarga yang ditinggalkan, karena ada peluang-peluang untuk terlahirnya di alam yang lain menunggu 7 kali 7 dan diakhiri 49 hari ini, hari yang sangat menentukan sekali bagi tradisi kalangan Mahayana untuk membuat pelimpahan jasa, karena pada hari ke-50 akan mengambil salah satu kehidupan, salah satu kelahiran di alam seperti apa. Dengan dukungan doa-doa yang diberikan oleh keluarga yang ditinggalkan, dengan persajian makanan-makanan ini tentunya akan mengkondisikan arwah leluhur yang kita doakan mempunyai perasaan bahagia. Selama 6 minggu ternyata keluargaku tetap peduli kepadaku, terbukti memberikan doa, memberikan pelimpahan jasa, menyajikan makanan-makanan. Ternyata keluarga yang saya tinggalkan tidak merubah ya kebiasaan untuk melayani, untuk merawatku, sehingga saya memiliki perasaan bahagia. Dengan perasaan bahagia yang ditimbulkannya sendiri atas dorongan yang hidup ini akan membuat arwah itu mempunyai perasaan bahagia. Perasaan bahagia akan mendukungnya terlahirnya di alam bahagia. Semoga dengan niat baik keluarga,
mengirim doa selama 7 kali 7 ini. Apa yang menjadi harapan keluarga almarhum Bapak Desanwi benar-benar terbantu telah di alam bahagia, benar-benar menjadi kenyataan. Dan juga kita bersama-sama di samping memberikan persembahan di dalam doa tadi, kita memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha. Di dalam janjinya yang ke-18 Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, dan orang tersebut mempunyai kebaikan-kebaikan, maka apabila meninggal akan dijemput dan ditempatkan di alam surga sucinya, yaitu surga Sukawati. Sudah menjadi tujuan dan harapan setiap orang hidup bahagia sejahtera panjang umur kalau mati masuk surga. Semoga harapan itu benar-benar menjadi kenyataan dalam diri keluarga almarhum Bapak Desanwi, segera terdorong terlahir di alam bahagia, dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan, mengikhlaskan kepergian beliau menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu.